cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewi, jurnalis Harian Fajar. Di talk show kali ini kita sudah bersama Pak Afandi Agusman, Ketua Skill Development Center Sulsel. Ada beberapa hal yang akan kita perbincangkan. Salah satunya itu skill apa saja sih yang dibutuhkan di masa pandemi ini, utamanya di situasi PPKM, Pak ya. Terima kasih banyak Mbak Dewi. Iya. Untuk Skill Development Center adalah pemodelan yang digagas oleh Bappenas, Badan Perencanaan Nasional. Kemudian berkolaborasi dengan beberapa kementerian, yaitu Kementerian Dikbud, Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, dan Menko Perekonomian. Nah, ke depan Skill Development Center ini akan berkolaborasi di 11 kementerian. 11 kementerian. Ya. Tentu harapannya dengan kehadiran SDC ya, kepala daerah baik itu di provinsi, di kabupaten kota, itu bisa berkolaborasi untuk menurunkan jumlah pengangguran yang ada di daerah masing-masing. Nah, khusus untuk di SDC Provinsi Sulawesi Selatan, itu sudah membentuk dua SDC di kabupaten kota, yaitu di Kabupaten Bantaeng dan Kota Makassar sendiri. Nah, khususnya Kota Makassar ini adalah SDC yang paling senior di Indonesia. Makassar, Pak ya? Ya, karena awalnya berdiri SDC di Indonesia baru ada 5 SDC, yaitu SDC Makassar sendiri, kemudian SDC Solo, SDC Denpasar, dan ada 2 provinsi, yaitu Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Timur. Nah, di tahun 2018 akhir itu terbentuk semua. Kemudian di awal 2019 sebelum pandemi itu terbentuk lagi 14 SDC di Indonesia. 14. Nah, termasuk di Aceh Tamiang, di Aceh sana. Kemudian di kawasan timur ini ada SDC Kota Kendari. Kebetulan SDC Kota Kendari replika dari Kota Makassar. Karena keberhasilan Kota Makassar dalam pembentukan SDC, sehingga dari pihak Kementerian Tenaga Kerja meminta kepada kami untuk membantu pembentukan di kawasan timur. Dan di tahun 2021 jumlah SDC sudah berada pada posisi 21 SDC. 21, berarti bertambah dari 14 ke 21 menjadi 21 SDC. Nah, SDC yang terakhir dibentuk di sebelum pandemi ini itu adalah SDC yang ada di Kota Sorong, Kota Sorong di Papua Barat. Papua, ya. Kemudian 3 bulan yang lalu SDC Provinsi Papua itu sudah terbentuk. Nah, kebetulan saya sendiri yang diminta untuk membentuk beberapa kabupaten kota yang ada di kawasan timur. Nah, khusus Kota Makassar, karena dengan kondisi PPKM ini, betul sekali, Pak. Maka pentingnya memang kita harus terus berkolaborasi di dalam bagaimana meningkatkan skill dalam kondisi pandemi ini, karena banyaknya perusahaan-perusahaan yang tutup, kemudian mem-PHK-kan karyawannya, kemudian ada juga yang dirumahkan. Tentu ini harus kita cari pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia kerja yang saat ini sudah menjadi tuntutan kita ke depan. Nah, khusus untuk SDC itu di dalam rangka pandemi COVID ini kita melakukan pelatihan berstandar kompetensi yang sudah diatur dalam SKKNI, standar kompetensi nasional Indonesia, dan kita tentu harus melakukan standar protokol COVID. Ya. Tetap ada protokolnya, Pak. Kita lakukan. Nah, contoh dalam satu kelas itu kita butuhkan cuma 16 orang saja. Terbatas, Pak ya? Dibatasi 16, kemudian itu kita atur jaraknya juga 2-3 meter. Kemudian harus pakai masker, cuci tangan, dan lain sebagainya. Dan itu juga pada saat mereka masuk ke dalam ruangan itu harus dicek semua suhunya, bahkan kalau bisa harus ada antigen gitu ya, supaya lebih akurat di dalam mengecek dari sisi protokol kesehatan. Nah, kemudian khusus SDC Kota Makassar itu sudah melakukan pelatihan sertifikasi di tahun 2018 sampai 2019 sebanyak 2.600 orang. 2.600. Nah,
Kemarin itu yang kita lakukan adalah karena Kota Makassar ini adalah kota jasa, ya, maka yang diprioritaskan adalah retail. Jadi skema retail yang kita lakukan pada saat yang lalu. Di Makassar itu Pak? Kota Makassar. Nah, ke depan ini kita sudah coba kolaborasi juga dengan beberapa balai besar. Ada balai besar industri BDI, balai besar industri yang ada di Sudiang, kemudian ada lagi namanya balai besar K3 yang ada di Sudiang. Kemudian ada juga balai besar produksi hasil pertanian. Oh iya. Hasil perkebunan. Yang ada di Racing Center. Nah, semua balai besar ini adalah kepunyaan kementerian. Baik ada juga BLK ya, Balai Latihan Kerja Makassar. Itu di bawah naungan Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian balai besar K3 itu juga masih di bawah naungan Kementerian Tenaga Kerja. Kalau BDI dan balai besar hasil perkebunan itu di bawah Kementerian Perindustrian. Nah, kenapa harus kita kolaborasi dengan balai besar ini? Karena di setiap balai besar ini sudah mempunyai kegiatan kompetensi yang dilakukan masing-masing balai besar, sehingga memang perlu kolaborasi. Jadi sehingga beban pemerintah daerah, baik itu provinsi dan kabupaten kota, itu bisa berkurang. Tidak semuanya harus pakai APBD. Jadi dengan kondisi pandemi banyak anggaran yang dipotong, refocusing ya. Nah, kolaborasi itu penting. Ya, betul. Kolaborasi penting untuk penganggaran. Nah, selama ini memang kita dalam implementasi SDC di Kota Makassar kita belum pernah melakukan menggunakan anggaran APBD. Semuanya menggunakan anggaran dari APBN. Nah, ke depan juga kita harapkan kabupaten lain ya. Ke depan ini akan dibentuk lagi SDC Kabupaten Maros, kemudian SDC Kabupaten Pangkep, kemudian SDC Luwu Timur, Toraja dan Toraja Utara. Siap. Nah, ini 2021 ini mudah-mudahan ini akan bisa kita laksanakan karena ini keinginan dari masing-masing kepala daerah. Karena kepala daerahnya antusias sekali menyambut kelembagaan SDC karena bisa mengurangi jumlah pengangguran yang ada di setiap kabupaten kota. Apalagi sekarang Pak ya berdampak. Ya, seperti itu. Nah, Kota Makassar sendiri di 2018 jumlah penganggurannya itu 12% lebih. 12% lebih. Nah, begitu masuk program SDC, kita bisa menekan jumlah pengangguran di Kota Makassar menjadi 9,86 kalau tidak salah. Luar biasa, dari 2 digit menjadi 1 digit. Dari 2 digit. Nah, pada saat terjadi pandemi COVID, lonjakan pengangguran akan terjadi peningkatan. Itu mencapai 15% saat ini. Nah, harapannya ke depan dengan 15% ini bagaimana kita bekerja kolaborasi baik itu OPD yang ada di Kota Makassar maupun Dudi yang ada di dunia usaha dan dunia industri, dan juga kita berkolaborasi dengan kampus-kampus yang ada di Kota Makassar. Nah, kenapa sampai kita harus kolaborasi dengan dunia kampus? Karena kampus ini bisa kita menjadikan tempat uji kompetensi, TUK namanya. Nah, tentu yang melaksanakan pelatihan sertifikasi itu adalah LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, setiap kampus sudah mulai saya lihat berlomba-lomba untuk membentuk LSP, termasuk juga beberapa perguruan tinggi kayak Unhas itu sudah mulai menuju ke sana. Kalau politeknik yang ada di Sulawesi Selatan pada umumnya sudah mempunyai LSP, Lembaga Sertifikasi. Selain skill mungkin Pak, apa yang perlu ditekankan sama teman-teman supaya tetap bisa survive aktif di masa pandemi ini Pak? Ya, jadi memang kita tidak bisa tinggal diam. Pandemi ini tetap dilakukan oleh pemerintah melalui sosialisasi vaksin ya, kemudian hidup sehat dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk kompetensi ini tidak bisa kita dengan kondisi COVID kita tinggal diam, tapi tetap kita harus bergerak terus karena yang terdampak kemarin yang sudah di PHK maupun yang dirumahkan itu kan sebenarnya dia bisa kita jadikan peserta pelatihan untuk upskill. Jadi skill yang sudah mereka miliki kita tingkatkan lagi gitu. Sehingga begitu pandemi ini sudah landai nanti, maka yang sudah pernah dirumahkan maupun yang pernah di PHK dengan ikut pelatihan upskill, mereka dengan mudah nanti dapat lagi bisa bekerja di tempat asalnya atau juga bisa menjadi wirausaha baru. Entrepreneur Pak, tidak menutup kemungkinan mereka menciptakan peluang kerja baru. Kalau pendidikan Pak? Nah, kalau khusus pendidikan memang
kita berharap ke depan ini melalui Kementerian Dikbud, Mas Menteri ini sudah menggagas Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Di mana-mana sudah mulai bergerak ya kampus-kampus untuk menuju ke sana, dan kita harapkan memang lulusan itu sebelum mereka di wisuda itu sudah diterima di di dunia usaha maupun dunia industri, sehingga kurikulum yang ada di kampus itu harus dikolaborasikan dengan dunia usaha, dengan dunia industri. Jadi kurikulumnya jangan lagi hanya keilmuan yang diajar, tapi kita berharap kurikulumnya itu ke depan kita sesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha maupun dunia industri, sehingga lulusan itu nanti itu bisa cepat terserap di dunia kerja. Nah, seperti contoh di Malaysia, Malaysia itu atau di Singapura, itu sudah hampir semua kampus itu sudah menerapkan S1 terapan, ada S2 terapan, bahkan ada S3 terapan. Nah, mudah-mudahan kita khusus di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, itu kita harapkan kampus-kampus sudah mulai menuju ke sana, sehingga lulusan itu bisa langsung diterima di dunia kerja, sehingga kita juga bisa menekan jumlah pengangguran di daerah gitu. Seperti itu. Oke deh, siap. Itulah tadi bincang-bincang kita bersama Pak Dr. Afandi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.